امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وعظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
mata dunia perindu surga. Wanita Islami. Wanita Islami. ترقب كل حر متى يا قومنا يعلو الصهيل دم الأحباب في الأقصى يسيل وفي روضاته Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Saudara muslimah di mana saja Anda berada, berhias. Satu kata ini biasanya amatlah identik dengan wanita. Bagaimana tidak, wanita identik dengan kata cantik. Dan guna mendapatkan predikat cantik inilah seorang wanita pun berhias. Tahukah kita, wahai saudariku muslimah, bahwa Islam telah mengajarkan pada kita bagaimana cara berhias yang syar'i bagi seorang wanita. Dan sungguh ayatun kuruna, Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk berhias. Justru ia mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri. Saudaraku muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya bani Adam khudhu zinatakum masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Namun, ada perlu diperhatikan bagi setiap muslimah. Hendaknya seorang muslimah saat ia berhias untuk menghindari perbuatan tabarruj. Tabarruj secara bahasa diambil dari kata al-burju yang berarti bintang, sesuatu yang terang dan tampak. Dan diantara maknanya adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan seperti kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan anggota tubuh lainnya, atau juga yang nampak. Di dalam hal ini Imam Asy-Syaukani berkata, at-tabarruj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing hasrat laki-laki. Perihal perkataan Imam Asy-Syaukani ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian, yaitu para muslimah, tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian, wahai para muslimah, bertabarruj, berhias, dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dulu. Mengenai ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, arti ayat ini, janganlah kalian, wahai para wanita, sering keluar rumah dengan berhias sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Kemudian pendengar muslimah yang berbahagia, selain itu hendaknya seorang muslimah memahami mana anggota tubuhnya yang termasuk aurat dan mana yang bukan. Dan aurat sendiri itu adalah celah atau celak pada sesuatu atau setiap hal yang butuh ditutup, atau setiap apa yang dirasa memalukan apabila tampak, atau apa yang ditutupi oleh manusia karena malu, atau ia juga berarti kemaluan itu sendiri.
Oleh karena itu, pertanyaannya, mana saja anggota tubuh wanita yang termasuk aurat? Pada asalnya, secara umum, wanita itu adalah aurat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun idza kharajat ishtarafaha asyaitan." Wanita itu, maka jika dia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Namun terdapat perincian terkait aurat wanita ketika ia di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau di hadapan wanita lain, atau di hadapan mahram. Adapun aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya. Sebagaimana hal ini merupakan ijma atau kesepakatan. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait apakah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat jika di hadapan laki-laki non-mahram. Sedangkan aurat wanita di hadapan wanita lain adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yanzuru rajulu ila auratul rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati." Tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lainnya, dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Untuk aurat istri di hadapan suaminya, maka ulama sepakat bahwa tidak ada aurat antara seorang istri dan suami. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-29 sampai ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma." Dan orang-orang yang mana mereka menjaga kemaluan-kemaluannya kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki, maka dalam hal tersebut, artinya jika aurat tersebut, furuj mereka tidak terjaga, ghairu malum, itu bukanlah hal yang tercela. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami dihalalkan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar memandangi istrinya dan mendatangi istrinya. Maka jika seorang suami dihalalkan untuk menikmati perhiasan dan keindahan istrinya, maka apalagi hanya sekedar melihat dan menyentuh tubuh istrinya. Maka pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sudah tak ada lagi aurat antara suami dan istri, hendaknya seorang istri berhias semenarik mungkin di hadapan suaminya. Seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya dalam batasan-batasan yang disyariatkan. Karena setiap kali si istri berhias untuk tampil indah di hadapan suaminya, jelas hal itu akan lebih mengundang kecintaan suaminya kepada, lebih merekatkan hubungan antara keduanya. Dan hal ini termasuk di antara tujuan syariat. Bukankah salah satu ciri istri yang baik adalah yang menyenangkan ketika dipandang, wahai saudariku? Adapun bentuk-bentuk berhiasnya bisa dengan bermacam-macam, mulai dari menjaga kebersihan badan, menyisir rambut, mengenakan wangian, mengenakan baju yang menarik, mencukur bulu kemaluan, dan lain-lain. Namun yang hendak dicamkan seorang istri adalah hendaknya ia berhias yang hukumnya mubah, bukan dari bahan yang haram dan tidak memudaratkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحو القدس تنطلق الخيول ستشرق شمسهم والطير يشرق بنصرهم وقد فر الدليل. Penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rubrik hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita
tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 3 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah di masjid, dan yang ketiga adalah seorang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas poin selanjutnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat yang keempat adalah orang yang saling mencinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang hanya karena Allah adalah cinta yang oleh unsur-unsur keduniaan seperti harta, bukan fasilitas, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Akan tetapi ia melihat dan mencintai seorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah dan kekuatannya dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa